Siri, nyalakan lampu. Aku yakin kamu pengguna iPhone tahu kalau ada aplikasi kesehatan atau health di iPhone kamu. Tapi, seberapa banyak sih di antara kamu yang benar-benar memakainya? Seberapa sering kamu cek kondisimu di aplikasi ini? Atau jangan-jangan kamu gak pernah sama sekali membuka aplikasi ini sejak pertama kali membeli iPhone? Secara umum, aplikasi health ini menjadi pusat informasi seluruh kesehatanmu, mulai dari tinggi dan berat badan, berapa banyak kamu minum air putih dalam sehari, berapa jumlah langkah yang sudah kamu tempuh, kamu memiliki penyakit apa, obat-obatan apa yang kamu konsumsi, semua bisa tercatat di sini. Akan tetapi, harus kamu tahu juga kalau aplikasi health ini adalah aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi ini akan bekerja lebih baik bersama gadget atau aplikasi kesehatan third party lainnya. Kalau kamu memakai gadget atau aplikasi tertentu, informasi yang masuk ke aplikasi health ini akan lebih akurat. Kamu bisa memasukkan informasi sendiri, misalnya untuk minum, tapi prosesnya akan lebih repot dan cenderung perkiraan aja, nggak akurat. Salah satu fitur penting yang ada di aplikasi health adalah Medical ID atau ID medis alias identifikasi medis. Di sini, kamu akan memasukkan beberapa informasi vital, mulai dari bahasa yang biasa kamu pakai sehari-hari, kondisi medis, alergi, obat yang bisa dikonsumsi, golongan darah, sampai kontak emergency yang bisa dihubungi dalam kondisi darurat. Nah, sekarang coba bayangkan, kamu mengalami musibah, amit-amit lah ya, entah itu tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan. Parahnya kamu nggak sadar. Jadi orang yang akan menolongmu nggak bisa ngobrol sama kamu. Jelas lah ya, orang lagi nggak sadar masa diajakin ngobrol. Dalam kondisi seperti ini, mereka bisa mengakses informasi medismu langsung dari lock screen, yaitu dengan menekan agak lama bagian tengah lock screen, lalu memencet emergency atau darurat. Kemudian mereka bisa menekan medical ID atau ID medis dan melihat informasi penting soal kondisi medismu. Dengan begitu, mereka bisa memberikan pertolongan yang tepat. Misalnya, tidak memberi obat yang bisa memicu alergi, bisa mencari donor darah sesuai dengan golongan darahmu, atau kalau kamu memang sakit karena penyakit yang kamu idap, mereka bisa memberikan obat yang biasa kamu konsumsi. Mereka juga bisa menghubungi pihak keluarga yang kamu cantumkan sebagai kontak darurat. Bagaimana? Penting kan? Jadi, kalau kamu punya anggota keluarga yang sudah lanjut usia atau yang mengidap penyakit tertentu dan menggunakan iPhone, boleh deh kamu bantu setting medical ID-nya. Fitur penting dari aplikasi health lainnya adalah pengobatan atau medication. Kalau tadi di ID medis kamu hanya memberi informasi singkat soal obat-obatan, nah di bagian ini kamu bisa memasukkan informasi lebih detail termasuk jadwal minum obatnya. Kamu bisa masuk ke bagian telusuri, kalau kamu pakai bahasa Indonesia ya, lalu masuk ke bagian pengobatan dan tekan tambah pengobatan. Kemudian kamu bisa memasukkan nama obat, bentuk obat, dosis. Kalau di aplikasi ditulis kekuatan, ya namanya superhero ya. Lalu frekuensi atau jadwal minum obat. Kamu juga akan memilih gambar bentuk obat supaya lebih mudah dikenali. Aplikasi health nanti akan mengingatkan kalau sudah waktunya minum obat. Jadi kalian gak bakal kelupaan jadwal waktu minum obat. Jadi kamu gak perlu masuk ke alarm untuk setting reminder buat minum obat. Cukup satu aplikasi itu aja. Dan asiknya lagi, kalau kalian bepergian dengan zona waktu yang berbeda, ya misalnya ke luar negeri lah, aplikasi health ini juga bakal mengingatkan kalau zona waktu berubah. Jadi kamu bisa menyesuaikan jadwal minum obatnya. Seperti udah aku sebut tadi, aplikasi health ini akan lebih berfungsi maksimal kalau ada integrasi dengan gadget atau aplikasi lain. Kita ambil contoh Apple Watch. Apple Watch punya beberapa sensor kesehatan. Misalnya bisa melacak detak jantung, kondisi oksigen darah, dan bahkan elektrokardiogram atau ECG. Karena berada di tangan, Apple Watch juga akan lebih baik dalam melacak aktivitas, misalnya lari, naik sepeda, atau aktivitas lainnya termasuk ketika kalian tidur. Begitu juga dengan aplikasi lain. Aplikasi health ini bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi kesehatan dan kebugaran yang ada di App Store. Misalnya Pedometer Plus untuk jalan, MyFitnessPal untuk memantau kalori, Strava untuk lari atau bersepeda.
Ada Nike Training Club untuk olahraga, Flow untuk melacak siklus menstruasi, Balance untuk meditasi dan mengurangi stres, dan masih banyak lagi. Semua data dari berbagai aplikasi dan perangkat itu akan masuk ke aplikasi Health. Dengan begitu, kamu bisa melihat kondisi tubuh, kebiasaan, dan perawatan medis secara keseluruhan. Kamu juga bisa melihat kebiasaan buruk atau perubahan yang terjadi. Misalnya, ternyata seminggu ini kamu kurang tidur, atau kamu baru sadar kalau kamu ternyata kurang gerak. Bisa juga kamu melihat kalau kamu kurang minum air putih dan kebanyakan minum kopi. Sehubungan dengan aplikasi yang terintegrasi, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu disiplin. Kalau kamu memang peduli dengan kondisi kesehatan, kamu memang harus disiplin. Ini wajib ya, termasuk mencatat dan melacak aktivitas dengan berbagai aplikasi tadi. Kalau nggak ada input, bagaimana bisa kamu tahu outputnya? Bener kan? Buatku, aplikasi Health sangat berguna untuk melacak pengobatan dan memberi informasi dalam kondisi darurat. Lalu, aplikasi ini juga berguna membantu kita melacak kondisi tubuh. Siri, matikan lampu.